Teman-teman sekalian, selamat pagi ya. Nah, pagi ini saya akan sharing tentang sebuah buku yang namanya Well-Being. Sebenarnya saya ingin membahas tentang well-being dan happiness. Sebenarnya happiness ini part of well-being ya, tapi ini buku dari Gallup yang cukup menarik ya, Dan kita akan sharing tentang well-being. Jadi, pada dasarnya sebenarnya manusia ini lebih mengharapkan kebahagiaan. Nah, kata bahagia atau happiness ini kadang-kadang susah untuk didefinisikan. Waktu ditanyakan bahwa well-being itu apa sih Pak? Apakah well-being itu happiness? Ya, sebagian adalah happiness. Sebagian adalah hal-hal lain. Jadi, lawan kata well-being itu adalah suffering, kesengsaraan. Jadi lawan kata well-being itu adalah kesengsaraan. Lawannya kesengsaraan itu apa? Sebagian bilang happiness, sebagian bilang ya kira-kira kenyamanan, kenikmatan ya dan segalanya. Nah, di dalam bukunya Well-Being dari buku Gallup ini ya, dan di sini bahkan Anda bisa dapat kalau beli buku ini bisa ikut Strength Finder gratis ya. Di dalamnya ada datanya. Nah, well-being ini adalah kenyamanan kita ya, dan kenikmatan diri kita ya, yang berlawanan dengan kata kesengsaraan. Nah, di dalam buku ini well-being ini, Gallup melakukan riset yang cukup dalam selama 6 tahun kalau saya nggak salah ingat ya, terhadap 2 juta interview. Jadi mereka interview 2 juta orang ya. Dan mereka mendapatkan hasil yang cukup menarik. Bahkan mereka punya yang disebut dengan well-being index. Well-being index artinya ada indeks untuk melihat kenyamanan seseorang ataupun satu negara ya. Nah, data yang menarik adalah mereka bilang mereka bagi menjadi 5. Jadi 5 hal yang membuat kita merasa nyaman, bahagia, puas, damai, tidak sengsara, tidak lawannya sengsara. Tadi saya bilang the opposite of suffering, ada 5. Nah, 5 ini adalah, yang pertama adalah karier ya. Karier ini adalah yang paling tinggi, karier. Yang kedua adalah sosial. Yang ketiga adalah finansial, keuangan. Dan yang keempat adalah physical, kesehatan. Dan yang kelima adalah community atau komunitas. Jadi 5 elemen ini, karier atau pekerjaan atau work ya, sosial, hubungan kita dengan anak, keluarga dan lain-lain, finansial, keuangan, dan keempat physical, kesehatan, dan kelima adalah community ya. Ini 5 hal yang membuat kita menjadi nyaman, happy, puas ya, 5 hal ini. Dan di seluruh data itu hanya 7% orang yang dapat 5 ini. Jadi dari 100 orang sahabat Anda, 7 yang mempunyai 5 ini. Tapi setidaknya ada 66% orang yang puas dengan salah satu dari 5 ini. Jadi menguasai either finansial tapi hidupnya sosial atau yang lain. Jadi ada 6, ada 5, ada 7% orang yang dapat memuaskan 5-5-nya, dan ada 66% yang setidaknya ada satu ya. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol, saya akan tarik orang 5 menit. Teman saya ini sudah kelihatan Pak Andi, sudah kelihatan Pak Mul ya. Saya panggil Pak Mul dulu. Jadi kita diskusi tentang well-being ya. Pak Mul, selamat pagi. Pak Mul ini ahli kopi paling top ya. Sekarang sedang di Jawa, rasanya nggak tahu sudah pulang ke Semarang atau belum. Asalnya orang Semarang, dia menyediakan kopi, jagoan barista, jagoan, wah pokoknya orang top di dunia kopi deh. Coba kita dengarkan beberapa kalimat dari Pak Mul. Ini sedang mencoba mengkonek. Ya, internet selalu begitu. Kadang cocok, kadang tidak cocok ya. Pak Mul, wajahnya belum kelihatan, masih terlihat gelap ya. Oke, buat teman-teman yang lain, kita sedang bicara tentang well-being. Ya, well-being. Well-being ini apa sih, kalimatnya agak unik ya. Happiness, sebagian yes, happiness. Tapi juga kepuasan-kepuasan lain. Di mana Gallup membagi dalam riset panjangnya tentang 5 hal. Ya. Karier, pekerjaan, social life, kehidupan sosial, ya, finansial atau keuangan, physical, kesehatan tubuh, ya, dan community, komunitas. Nah, kenapa COVID ini menjadi problem? Karena sebetulnya COVID ini membahayakan terhadap physical kita, kesehatan kita tidak baik, sehingga kita semua takut. Ini yang menyebabkan kita takut. Pak Mul tidak bisa, Pak Mul, saya minta maaf, saya putus dulu ya. Saya ajak sinyalnya kurang kuat kalau ya Pak Mul ya. Saya ajak Pak Andi deh untuk bicara tentang ini. 5 menit bicara tentang well-being. Pak Andi juga punya banyak materi tentang apa yang disebut dengan kebahagiaan atau happiness ya. Sebentar saya lihat dulu siapa aja yang sudah ada di lokasi.
Oh, Pak Mo, ada Bu Rina, saya minta Bu Rina setelah ini. Ya, ya, yes. Oke. Saya tunggu dulu Pak Andi ya. Pak Andi, kita bicara tentang well-being. Nah, ada banyak poin-poin menarik sebenarnya dari buku ini ya, yang dulunya sebetulnya saya pikir mau saya buat seminar ya, tapi saya pikir kapan-kapan deh ya. Bagaimana kita bisa memahami kepuasan kita. Jadi kita sampai pada well-being, Pak Andi, kita sedang bicara Oh iya Pak, well-being ya. Nah, iya Pak. mungkin Bapak punya 5 menit nih untuk sharing apapun. Saya tadi bilang bahwa well-being itu terdiri dari 5, yaitu karier atau pekerjaan, social life, finansial atau keuangan, physical atau tubuh kita kesehatan, dan yang terakhir adalah community. Tapi bicara di luar ini bisa bicara Oh iya, tentang happiness dan yang iya lain-lain. Pak. Silakan Pak Andi. Jadi kalau saya lihat, sorry, kalau saya lihat itu di eh, positif psikologi kan Martin Seligman ya Pak Yes, ya. Jadi waktu itu dia yes, mencari-cari sebetulnya manusia itu kan perlu menjadi well-being. Nah, well-being itu yes. sekarangnya kalau dalam secara keilmuannya sekarang dia udah masuk ke positif psikologi. Dan sekarang kalau Sebenarnya Martin Seligman punya buku judulnya Well-being, Pak. Saya punya juga. Jadi itu dia iya, heeh, bicara well-being juga. Silakan. iya. Cuman kan kalau kita ngomongin well-being itu kan buat orang masih agak rancu gitu. Well-being itu opo gitu. Benar. Tapi supaya gampangnya ya udah ngomongnya happiness jadinya. Jadinya lebih banyak Yes. orang populerkannya tuh happiness. Nah, ya saya juga tertarik sih Pak. Jadi saya juga mempelajari topik-topik tentang happiness ini sudah cukup lama gitu. Saya boleh tanya ya Pak kepada yang denger nih. Kalau Bapak Ibu itu lebih percaya Anda itu bahagia, kerja keras, lalu sukses, atau Bapak Ibu itu percaya sukses bahagia, kerja keras, lalu sukses, atau kerja keras, sukses, lalu bahagia. Jadi ujungnya itu apakah sukses, ujungnya itu apa bahagia gitu. Saya ulangi ya Pak ya. Jadi kerja keras, bahagia, kerja keras, lalu sukses, atau eh, sukses, kerja keras, lalu bahagia gitu. Jadi ujungnya itu yang dicari itu apanya gitu, suksesnya atau bahagianya. Nah ini banyak orang menarik, banyak orang itu yang menargetkan itu kita mesti kerja keras, baru bisa sukses, lalu akhirnya kita bisa bahagia. Padahal penelitian membuktikan bahwa kita harus bahagia dulu, baru bisa kerja keras, baru akhirnya bisa sukses. Atau gampangnya begini, kalau umpamanya kita mau ikutan training gitu Pak, kita masuk ke sebuah hotel, lalu mau ikutan training, kebetulan ada 2 buah ruangan, ruangan yang satu itu topik seminarnya adalah bagaimana hidup bahagia. Sedangkan ruangan yang satu topik seminarnya adalah bagaimana hidup sukses. Nah, kebanyakan orang akan pilih yang mana? Akan pilih ikutan seminar yang hidup bahagia atau hidup sukses? Kebanyakan orang mungkin akan maksudnya ya saya akan ikutan seminar sukses lah Pak. Kenapa? Karena orang berpikir kalau kita sukses pasti bahagia. Jadi sukses itu udah ada bandel bahagianya, padahal belum tentu. Bahkan yang namanya bahagia itu harus menjadi sumber utama. Baru kita bisa kerja keras, karena pada saat kita berproses untuk bisa menjadi sukses, kita butuh selalu happy, kita butuh selalu bahagia, supaya kita bisa kerja keras. Karena kalau kita nggak happy, kita nggak akan bisa kerja keras, sehingga akhirnya kita tidak akan bisa sukses gitu. Nah ini menarik sih Pak, yang namanya happiness itu kan menjadi apa ya, menjadi teman kita along the way. Kan kita sering dengar kan, yang namanya proses itu tidak akan, yang namanya hasil itu tidak akan bisa mengkhianati proses. Nah tapi bagaimana kita berproses, karena kan kita capek ya, capek belajar, capek bekerja dari pagi sampai malam. Kalau kita nggak happy, ya kita nggak akan maksimal dalam berproses itu. Dan kalau kita nggak maksimal dalam berproses, nanti hasilnya juga kita akan jelek gitu. Ya Pak Andi, tadi banyak yang menjawab Pak. Jadi rata-rata menjawabnya sudah sesuai dengan kalimatnya Pak Andi, yaitu kita bahagia, kerja keras, baru sukses. Ya, coba Anda lihat Nah, di scan-nya. Itu menarik menurut iya saya iya ya. iya. Jadi, tapi saya punya pandangan yang agak beda. Kalau ada seminar sukses, seminar bahagia, saya akan ikut seminar sukses juga. Kenapa? Karena Hmm. biasanya orang berpikir saya mengerti bagaimana untuk bahagia, tapi saya tidak mengerti bagaimana untuk sukses. Itu yang menjadi trik di mana banyak orang berpikiran bahwa wah, karena itu sering sekali seminar tentang kebahagiaan. Dulu saya bikin seminar sering tentang the science of happiness.
jarang orang mau bayar untuk ikut Pak Andi. Kenapa? Karena mereka Ya. merasa bahwa, wah aku ngerti lah kalau disuruh bahagia. Yang penting caranya gimana cari duit gitu. Nah itu kacamata yang lain. Tapi cukup menarik Pak Andi. Satu kalimat buat teman-teman yang lain Pak Andi. Iya, jadi memang kita seringkali berpikir supaya bahagia itu kita mesti memiliki sesuatu. Kita harus udah punya ini, baru saya bisa bahagia. Nanti kalau saya udah punya mobil, kalau saya udah punya rumah, saya baru bahagia. Padahal bahagia itu merupakan masalah mindset, Pak. Jadi Sonia Lumirsky, seorang pakar kebahagiaan, bilang gini, yang namanya happiness itu is the state of mind. Jadi bahagia itu bukannya faktor yang ada di luar, bahagia itu adanya faktor yang ada di dalam. Dan itu adalah the state of mind. Dan kalau Bapak Ibu bisa ingin bahagia, sebetulnya gampang. Ya Anda tinggal putuskan aja sekarang untuk berbahagia. Dan keputusan Anda untuk berbahagia akan berpengaruh pada saat Anda menjalani kehidupan. Dan itu nantinya akan berpengaruh kepada kesuksesan Anda. Kira-kira begitu, Pak. Oke, thank you Pak Andi. Terima kasih saya memanggil teman yang lain. Ya. Jadi saya senang sekali hari ini. Saya kalau lagi IG Live ini sebenarnya yang menyenangkan ketemu banyak teman-teman di sini ya. Jadi tanpa sadar kita bisa. Saya akan manggil Bu Rina. Tadi saya sudah panggil Bu Rina. Oke. Nah, Bu Rina ini adalah dekan dari Fakultas Teknik di Institut Asia. Jadi saat-saat ini beliau sering membantu saya ketika sedang berseminar ya. Jadi secara teknis saya banyak dibantu oleh Bu Rina. Kita akan panggil Bu Rina. Saya nggak tahu nih, nggak pernah bicara tentang kebahagiaan dengan beliau ya. Nggak apa-apa lah kita ngobrol ya. Dan by the way semua ini masuk di IGTV sekarang. Jadi saya lihat fitur dari IG pun terus berubah. Jadi rekaman jadi di IGTV. Jadi kalau Anda mau lihat atau mau referensikan orang untuk menyuruh lihat, suruhlah masuk ke Wow NAH saya, lalu melihat di IGTV-nya ya. Ini saya lihat, nggak tahu nih Bu Rina bisa masuk atau tidak ya. Memang kadang-kadang internet ini agak sulit ya. Ada beberapa koneksi yang berbeda, terutama kadang-kadang kalau satunya Samsung, satunya Huawei, satunya kadang-kadang agak sulit. Saya beberapa kali mengalami kesulitan ketika melakukan koneksi ini ya. Kita lihat. Selamat pagi Pak San. Nah, Ibu tidak kelihatan wajahnya, tapi kedengaran suaranya. Langsung aja Bu, silakan sharing kebahagiaan daripada nanti keluar lagi masuk susah. Saya kelihatan juga di Narhana. Kalau Hana tidak keberatan juga saya ajak ngobrol nanti ya. Dikasih catatan Bu Hana kalau mau. Ini juga orang yang sangat keren. Silakan Bu Rina, sharing aja suaranya nggak apa-apa ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak San. Kebahagiaan menurut saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Andi tadi Pak ya, bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari apa yang kita miliki. Jadi kebahagiaan itu adalah mindset kita, karena seseorang itu tidak akan pernah merasa cukup menurut saya. Sudah alamiahnya manusia yang belum memiliki sesuatu pasti ingin memiliki sesuatu. Sudah memiliki sesuatu ingin memiliki sesuatu yang lain lagi gitu. Jadi nggak akan pernah cukup kalau kita ukur dari benda menurut saya. Jadi kebahagiaan itu ya berawal dari hati kita, berawal dari pikiran kita, bagaimana kita memanage pikiran kita supaya kita selalu merasa bersyukur. Dengan bersyukur itu saya kira kita akan selalu bisa menerima apapun yang kita miliki, kesempatan apa yang kita dapatkan, sehingga kita akan mendapatkan bahagia. Begitu Pak San. Keren Bu Rina. Oke Bu, terima kasih atas masukannya. Ibu wajahnya tidak kelihatan dari hitam, tapi suaranya tadi cukup jelas. Terima kasih dan selamat pagi. Oke, Bu. Pagi Pak San. Jadi, nah itulah ya. Jadi kalau kita lihat itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Jadi ada kalimat yang menarik tadi, bahwa Pak Andi bilang, kebahagiaan itu kalau mau bahagia ya gampang. Putuskan untuk bahagia, selesai. Karena kebahagiaan itu mindset. Kebahagiaan itu mindset, ya, pola pikir kita. Nah, kita masih pada well-being, ya. Tadi ada yang mau tiba-tiba sudah hilang. Udah nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, saya teruskan aja ya. Saya teruskan aja. Nah, ini saya punya jadi. Nah, oke. Saya akan menunjukkan beberapa hasil riset yang menarik ya. Ada yang bilang, Gallup ini bilang bahwa
urutan daripada kebahagiaan ini sebenarnya adalah karier yang nomor satu. Karena itu orang sering mementingkan pekerjaan. Kenapa orang merasa bahwa ketika ketemu teman tanya, kamu kerja di mana? Itu number one. Ya. Bahkan hasil riset menunjukkan orang yang pekerjaannya sukses itu merasa dirinya bahagia walaupun kebahagiaan lainnya kurang. Ya, walaupun kebahagiaan lainnya kurang. Ya. Itu yang number one. Jadi urutan tadi itu karier itu number one. Jadi pekerjaan. Ketika kita puas dengan pekerjaan kita, wah kita bahagia. Ya, ini number one. Yang number two itu sosial. Sosial ini hubungan dengan keluarga, hubungan dengan istri, hubungan dengan suami, hubungan dengan anak, hubungan dengan teman dekat, itu adalah social life. Social life ini juga kunci. Ini yang nomor dua, nomor dua. Yang nomor tiga itu finansial, yaitu keuangan. Nah, keuangan ini menarik juga ya. Sering dulu disebutkan financial freedom. Secara definisi sebetulnya financial freedom itu adalah Anda bisa mempertahankan pola hidup seperti sekarang tanpa harus hidup lebih miskin, dan Anda tidak perlu cari uang lagi. Uang Anda cukup untuk seumur hidup Anda. Itu definisi dari financial freedom, yaitu saya mampu mempertahankan hidup saya seperti sekarang, bukan menjadi lebih mewah atau lebih sengsara, ya, seperti sekarang, tanpa mencari uang lagi, tapi dengan itu saya masih mampu mempertahankan pola hidup sekarang tanpa harus cari uang. Itu disebut financial freedom, ya. Nah, finansial juga begitu. Seperti yang dikatakan Bu Rina tadi, setiap orang tidak puas dengan apa yang didapatkan. Setiap orang merasa, aku tidak cukup. Ya. Pak Andi beberapa hari lalu seminar, dia bilang bahwa kita kalau kita sekarang puas, ya, saya punya mobil baru, mobil kedua, mobil ketiga, mobil keempat, tidak akan membuat kita sepuas mobil yang pertama. Ya. Karena kita juga akan mengalami adaptasi terhadap hal itu. Ya. Adaptasi terhadap hal itu. Nah, itu soal finansial. Kemudian fisikal. Kenapa saat ini COVID-19 itu begitu menakutkan buat banyak orang? Karena itu mengancam kesehatan kita. Ya. Kesehatan ini juga penting, walaupun dia nomor 4, ya, kesehatan. Jadi saya merasa bahwa saya berbahaya bisa meninggal karena adanya COVID. Maka saya takut, saya mundur. Ya. Ini yang menyebabkan kenapa COVID itu menjadi berbahaya. Argumen tentang COVID itu seperti apa berbahayanya tergantung dari kacamata masing-masing. Tetapi jelas kesehatan jadi perlu, ya. Karena itu orang suka lari pagi, ya, senam, ya, terus yoga untuk menjaga kesehatannya. Karena kesehatan merupakan salah satu well-being yang menjadi kunci di dalam 5 well-being tadi, ya. Dan yang terakhir adalah community. Community ini contohnya adalah Anda sering pergi ke gereja atau ke masjid, ketemu teman-teman itu, ya. Atau Anda sering naik sepeda motor bersama-sama untuk touring bersama. Itu komunitas. Komunitas ini seperti sesuatu yang indah, yang membuat well-being kita, ya, atau kebahagiaan bahasa sederhananya kita, itu menjadi lebih utuh, ya, lebih utuh, ya. Itu adalah kelima hal tadi. Coba saya lihat beberapa yang saya catat, ya. Ada yang lucu ini. Dia bilang hati-hati kalau finansial dengan kredit card. Ya, kenapa? Karena kredit card itu menikmatinya sekarang, membayarnya kapan-kapan. Ya. Jadi kredit card itu bilang bahwa ada yang disebut dengan decoupling. Decoupling itu pemisahan antara kalau Anda sekarang beli sesuatu, bayar uang, itu kan, waduh duitku berkurang, dapat barang. Tapi dengan kredit card, Anda tanda tangan, Anda lupa. Dan ada tanda tangan antara uang 10.000 dan uang 3 juta itu sama rasanya. Jadi, padahal kalau bayar kan 3 juta kan harus ngambil uang di kasir gitu ya, bawa uang banyak, rasanya sayang gitu. Itu yang berbahaya. Ketika emosi itu di-detach, decoupling antara payment ini kan sengsara ya, dengan gain yang kita dapat dari beli, dan bayarnya nanti dulu, ini dapat dulu, orang tendensinya akan lebih berani membeli daripada kalau dia tidak memakai kredit card. Itu dari sisi finansial ya. Coba saya lihat lagi, apakah ada sahabat yang bisa saya ajak untuk berbicara, ya. Ada Roma di sini, saya nggak tahu Roma siap atau tidak. Mungkin sedang olahraga dia. Ada Bu Puji. Puji, saya akan ajak setelah ini ya. Saya ajak Roma dulu. Roma ini dulu ada di Strength, di Strength, dia sekarang pendiri Strength ID. Wah, saya tiap kali kelihatan Anda selalu sedang olahraga. Ini physical well-being, Pak. Berarti sedang melakukan perbaikan terhadap physical well-being-nya. Hai Roma, you have 5 minutes to talk about well-being. Silakan. Iya Pak. Kalau buat saya memang yang sekarang paling penting physical, Pak. Physical well-being, karena kita harus kebal tubuhnya atau imun gitu ya. Jadi itu dulu, karena kalau kita sehat,
kita punya waktu, kita bisa produktif, kita bisa make money. Jadi itu kalau Yes. physical buat saya, kita jadi mengimpact finansial maupun karir, sosial, dan community. Jadi yang penting buat Yes. saya saat ini, kuncinya physical dulu, Pak. Melawan COVID-19 juga menurut saya ini physical. Minum vitamin C, dan olahraga. Saya memilih gitu, yang lebih gampang, Pak, berjemur matahari. Jam 10 saya biasa, Pak. Jam 10 pagi saya baru jemur matahari, tapi pagi-pagi saya udah treadmill dulu, Pak. Wow, keren treadmillnya. Wow, asik. Jadi Oke, stay healthy, everyone. Stay safe. Thank you. Jadi physical menurut Roma adalah hal yang penting ya. Menurut Roma adalah physical. Sebentar, ini kan sambil ngobrol kanan kiri. Roma, ini Steven, Lina, Teguh, Widodo. Nah, ada Pak Teguh ya. Ada Pak Teguh. Oh, saya tidak ketemu. Oke, Pak Teguh saya panggil Pak Teguh ya. Jadi Pak Teguh ini dulu adalah ketua Asia ya. Beliau sekarang menjabat sebagai PR dan sebagai rektor 4, wakil rektor 4 dari Asia, Institut Asia ya. Saya panggil aja Pak Teguh ya. Saya nggak tahu beliau siapa atau tidak. Kadang-kadang orang pagi-pagi lagi tidur di ranjang dan sedang melihat WA-nya dipanggil gitu, bingung. Kemarin saya memanggil Pak Made, belum siap di kamar, masih baru bangun begitu ya. Tapi dia keluar juga ya. Tidak tahu Pak Teguh lagi on atau tidak. Kalau tidak apa-apa, kita panggil yang lain. Kita sedang bicara tentang well-being, happiness, well-being, bagaimana kita merasa puas dengan kehidupan kita. Dan ini sekarang sebenarnya pada masa COVID, ini yang paling penting ya. Bagaimana kita menjaga emosi positif kita, bagaimana kita bisa tetap positif, tetap hidup dengan nyaman, tetap kita produktif, tetap kita memaksimalkan diri. Saya kira kok Pak Teguh tidak sedang on, oh ya tidak ya, tidak bisa join dia sedangkan. Oke, kita lihat, bentar, ya, oke, sebentar, oke, saya kira nggak apa-apa ya, saya kira sekarang sudah, saya lihat dulu jam 6.20, kita sudah kurang lebih 20 menit berdiskusi di sini. Saya akan tutup aja dengan beberapa catatan saya. Yang pertama, seperti yang dikatakan Pak Andi, ya, orang itu sering-sering bukannya bekerja keras, setengah mati baru happy, tetapi ketika dia happy, dia bekerja keras. Ya. Saya setiap hari selama ini bangun jam 4, ya. Bukan karena dipaksa, tapi karena saya happy untuk bangun jam 4, belajar sesuatu, sharing dengan teman-teman, dan bekerja. Ya, dan bekerja. Nanti jam 7 saya ada telepon meeting, 7.30 ada telepon meeting yang lain, 8:30 saya siap untuk seminar. Sehari ini antara jam 9 sampai jam 4 saya seminar dengan Pak Made Muku. Ya. Setelah jam 4 saya masih ada jam 5 untuk diskusi dengan orang. Jadi kesibukan yang luar biasa bukan melelahkan, tetapi justru membuat saya merasa bahagia. Kenapa? Karena saya senang melakukannya. Jadi ini ketika Anda senang melakukan sesuatu, maka Anda mengalami flow atau yang disebut dengan hanyut. Ketika kita hanyut dengan pekerjaan kita, ya ini disebut flow. Saya kelihatan Pak Sony baru join. Tidak tahu masih ada enggak beliau. Ini saya setiap kali mengajak beliau tapi nggak bisa. Ya. Mungkin waktunya yang tidak pas. Oke, nggak apa-apa deh, lain kali aja. Jadi kembali kepada well-being kita ya, dalam well-being kita ini ya. Gallup melakukan riset panjang tentang bagaimana kita bisa memperbaiki well-being kita ya. Jadi kalau Anda beli buku ini, Anda dapat akses untuk Gallup Strength secara gratis ya, secara gratis. Nah, apa saja di dalam buku ini yang penting, yaitu untuk membuat kita merasa bahagia dalam arti bahagia itu puas dengan segalanya, lawan dari kata kesengsaraan. Maka ada 5 yang harus kita perhatikan, karier kita atau pekerjaan kita, dan yang kedua social life kita, hubungan kita dengan teman terdekat, dengan family, dengan saudara, yang ketiga finansial kita, keuangan kita, dan yang keempat adalah fisik kita, tubuh kita, kesehatan kita, dan yang terakhir adalah komunitas atau komunitas yang kita ikuti, baik itu mulai dari teman-teman Rotary Club, teman-teman Toastmaster, teman-teman touring bareng, teman-teman alumni SMA 7 atau SMA Santa Maria gitu ya, ataupun
kehidupan-kehidupan sosial lain dari kita ya. Sekali lagi saya berterima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan. IG Live ini akan menjadi IGTV ya. Terima kasih dan salam sukses selalu.